Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan ya, nama Bapak adalah Pak Faisal. Boleh dipanggil dengan Pak Faiz. Bapak yang sementara akan menggantikan Pak Finar mengajar fisika di kelas 11 IPA 1 ya. Insya Allah nanti akan ketemu lagi dengan Pak Finar di kelas 12 ya. Jadi hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Finar. Sebelumnya kan Pak Finar sudah menjelaskan tentang karakteristik gelombang mekanik ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu kompetensi dasar 37 ya, yaitu menganalisis besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Nah, jadi di sini ada dua hal besar ya yang akan kita pelajari, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke. Nah, untuk memulainya kita berdoa dulu ya. Oke. Jadi saya persilahkan anak-anak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Ya, oke. Jadi tadi kita akan membahas dua hal ya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang gelombang berjalannya saja. Sementara gelombang stasioner akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kalian udah tahu ya bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat ya dengan membawa sejumlah energi. Kalau gelombangnya itu dia merambat, ya berarti kan dia memang bisa berjalan gitu ya. Nah, tapi apa sih gelombang berjalan itu sebenarnya? Nah, menurut fisika, gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap ya. Jadi, selama merambat, setiap titik yang dilalui oleh gelombang itu amplitudonya tetap sama, selalu sama besar, tidak pernah berubah ya. Amplitudo ini apa? Amplitudo itu merupakan simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Harusnya udah dijelaskan ini ya sama Finar ya. Jadi dia merupakan simpangan yang letaknya paling jauh. Oke. Contoh nyata dari gelombang berjalan pada kehidupan sehari-hari itu adalah pertama gelombang pada tali. Jadi kalau kita punya tali nih, kemudian talinya ini kita getar-getarkan, gitu ya, maka nanti akan terbentuk sebuah gelombang transversal, gitu ya. Nah, gelombang itu disebut sebagai gelombang berjalan. Hal yang sama, yang kedua, yaitu gelombang pada air laut. Jadi kalau air laut itu kan gelombangnya gini ya, seret, gitu kan. Nah, ada bukitnya, ada lembahnya, berarti transversal juga. Nah, itu juga disebut sebagai gelombang berjalan. Asalkan amplitudonya tetap sama, tidak berubah. Itu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak punya video. Coba perhatikan dulu videonya ya, kita simak sama-sama ya. Ini ada seutas tali yang sangat panjang. Jika salah satu ujungnya yang kita sebut titik pangkal kita getarkan dengan arah getar naik turun, dan ada sebuah titik P pada tali dengan jarak tertentu dari titik pangkalnya, maka apa yang akan terjadi? Ternyata akan terbentuk sebuah gelombang berjalan pada tali dengan arah rambat ke kanan yang mengakibatkan titik P bergetar naik turun. Titik P akan bergetar dengan frekuensi yang sama dengan sumber getarnya. Sedangkan posisi atau simpangan titik P akan bergantung pada waktu getar, jarak titik P terhadap titik pangkal, dan amplitudonya. Oke, ya gitu ya. Jadi ya, tadi menurut video tersebut, kalau misalkan kita punya sebuah tali yang panjang, kemudian talinya itu kita getar-getarkan di titik pangkalnya, nah getarannya itu naik turun ke atas ke bawah, maka akan terbentuk sebuah gelombang berjalan. Ya. Nah, kalau misalkan ada suatu titik pada gelombang tersebut, kita sebut sebagai titik P, ya, maka nanti titik P ini akan berubah-ubah posisinya terhadap posisi seimbangnya di sini kedudukan awalnya, ya. Maka pada saat itu titik P ini punya yang disebut sebagai simpangan. Simpangan itu yang mana? Simpangan itu yang dari titik P ini sampai ke posisi seimbangnya di sini, ya. Berarti Y inilah yang disebut sebagai simpangan. Nah, besarnya simpangan ini ternyata bergantung pada tiga besaran. Apa saja? Pertama, dia bergantung pada waktu. Waktunya dia merambat dari titik pangkal sampai ke titik P. Ini waktunya berapa? Ya. Kemudian bergantung juga pada jaraknya. Titik P ini terhadap titik pangkal ini jaraknya berapa? Nah, berarti X-nya ini berapa? Nah, bergantung dari situ. Dan yang terakhir adalah bergantung pada amplitudo. Amplitudo itu yang mana? Simpangan yang paling jauh kan tadi saya bilang kan?
Nah, kalau ini kan simpangannya belum yang paling jauh. Nah, tapi kalau dia sudah mencapai di sini, saat paling atas gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai amplitudo, simpangan yang paling ya, jauh. Seperti itu. Paham ya? Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya tali, kemudian kita getar-getarkan, ternyata dia merambat ke sebelah kanan, akan terbentuk sebuah gelombang berjalan. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini yang mau kita bahas, ada 3 hal yang kita bahas ya. Yang pertama adalah simpangan. Gimana sih cara menentukan simpangan pada sebuah gelombang berjalan? Kemudian nanti akan menentukan juga kecepatan getarnya dan juga percepatan getarnya. Nah, yang pertama dulu, simpangan pada gelombang berjalan. Apa sih simpangan itu? Nah, simpangan itu adalah jarak suatu titik pada gelombang dari kedudukan seimbangnya pada suatu waktu tertentu. Ya, jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah jarak ya. Dia jarak suatu titik pada gelombang dari kedudukan seimbangnya ya pada suatu waktu tertentu. Kalau kita lihat lagi, nah misalkan nih titik P simpangannya berarti kan Y ya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi simpangannya adalah yang Y ini. Berarti dia punya jarak kan yang P ini terhadap posisi seimbangnya di sini. Ya. Nah, berarti jarak itulah yang disebut sebagai simpangan pada suatu waktu tertentu. Kok pada suatu waktu tertentu? Ya karena pada suatu waktu yang lain bisa saja titik P ini mengalami perubahan jarak. Misalkan dia udah dapat di paling atas nih, berarti nanti simpangannya berubah, dia jadi amplitudo. Atau bisa juga nanti dia di bawah sini, berarti dia jaraknya berubah juga, maka simpangannya juga akan ikut berubah. Itu ya. Nah, untuk menentukan simpangan pada suatu gelombang berjalan, kita punya persamaan umum. Persamaan umumnya seperti apa? Ini persamaan umumnya. Y sama dengan plus minus A sin omega T minus plus Kx seperti ini. Ya. Nah, di sini kan ada tanda plus minus dan minus plus seperti ini ya. Nah, nanti kalau di soal itu biasanya kan dia hanya tandanya pilih salah satu, kalau enggak ya plus ya minus gitu ya. Nah, terus gimana cara menentukan apakah A-nya ini bertanda plus, apakah K-nya ini bertanda minus seperti itu ya. Nah, itu ada perjanjian tandanya ya. Perjanjian tandanya adalah A itu akan bertanda positif di depannya seperti ini apabila arah getar pertama dari gelombang tersebut ke arah atas. Ya, jadi ingat kalau dia positif berarti arahnya ke atas. Sementara kalau bertanda minus berarti arah getar pertamanya ke sebelah bawah. Kita lihat pada gambar yang tadi ini ya. Nah, ini kan dia awalnya dia arah getarnya kan ke atas, maka nanti dia terbentuk gelombang yang pertamanya dia merambatnya ke arah atas. Maka untuk gelombang yang seperti ini maka nanti amplitudonya akan bertanda positif. Sebaliknya, kalau dia digetarkan ke bawah dulu, gini ya, seret, nah, dan seterusnya, maka nanti ini pasti A-nya akan bertanda negatif. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya untuk yang K bagaimana? K ini di depannya akan bertanda positif, ya. Apabila gelombangnya merambat ke kiri, hati-hati, ya. Jadi kalau dia bertanda positif, maka dia akan ke sebelah kiri. Karena kan biasanya kalau positif itu ke kanan, negatif itu ke kiri. Nah, di sini terbalik, ya. Jadi kalau dia positif, dia akan ke sebelah kiri. Sebaliknya, kalau bertanda negatif, baru nanti dia akan ke sebelah kanan. Kalau kita perhatikan di gambar yang sebelumnya, ini kan dia ngerambatnya kemana nih? Ini arah rambat gelombangnya ke sebelah kanan kan? Maka nanti K di sini akan bertanda negatif. Paham ya? Jangan sampai terbalik, hati-hati. Oke? Selanjutnya, sekarang kita pelajarin Y itu apa sih? Ya, A itu apa dan seterusnya. Y, seperti yang saya bahas tadi, Y itu merupakan simpangan pada suatu titik. Satuannya adalah meter. Ya. Kemudian A itu adalah amplitudo, simpangan maksimumnya. Karena ini meter, ya berarti ini meter juga. Ya. Kemudian ada sin di sini. Sin itu apa? Sin itu sinus. Udah belajar sinus kan? Di mana ya? Di matematika ya. Nah, kalian udah pernah belajar trigonometri, di situ ada sinus, ada kosinus, ada tangen gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan sin. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kok pakai sin, Pak? Kenapa tidak pakai cos atau tangen? Gitu ya. Ternyata
bentuk gelombang ini ya, bentuk gelombang ini ternyata dia persis sama dengan grafik sinus. Makanya gelombang ini juga kadang disebut sebagai gelombang sinusoidal karena bentuknya seperti grafik sinus. Jadi kalau misalkan kalian punya nilai sinus beberapa sudut gitu ya, kemudian kalian hubungkan, maka nanti pasti bentuknya itu seperti ini, persis seperti ini. Misal 0 derajat itu kan sinnya nilainya 0 ya. Kemudian kalau 30 derajat itu nilainya setengah, berarti sekitar di sini. Kalau misalkan 45 derajat setengah akar 2 naik lagi kan. Kemudian 60 derajat itu setengah akar 3 naik lagi. Kemudian 90 itu 1 di sini dan seterusnya sampai 120, 135 sampai 200-an berapa gitu ya. Ketika dihubungkan titik-titiknya itu ternyata bentuknya persis sama seperti gelombang berjalan ini. Makanya dia menggunakan sinus. Kalau cos nggak seperti itu. Kalau cos mulainya dari sini nih, seret. Nah, begini dia. Nah, jadi dia dari sini. Nah, makanya dia tidak pakai cos, dia menggunakan sinus. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya omega di sini. Hati-hati, ini namanya omega, bukan W. Ya, kalau W lain. W itu adalah untuk usaha. Kalau omega dulu udah pernah dipelajari di kelas 10 ya, gerak melingkar. Omega itu merupakan kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Jadi sudutnya ini ditempuh seberapa cepat gitu ya. Nah, itu namanya adalah omega, kecepatan sudut. Kalau mau cari omega, itu rumusnya ada dua. Boleh menggunakan omega sama dengan 2πf atau 2pi per E. F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, dan T adalah periode, satuannya sekon. Pi itu apa? Pi itu adalah sudut. Ya, kalau dalam matematika, nilai pi itu kan sama dengan, kalau dalam derajat jadinya adalah 180 derajat. Gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau nemu soal ada pi seperti ini, boleh diganti dengan 180. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya T. Ini ya, T. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Ya. Nah, periode dengan T, ini kan memang sama-sama waktu, tapi dia beda. Ya. Kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu buah gelombang. Ingat ya, kalau gelombang transversal itu kan satu buah gelombangnya terdiri atas satu buah bukit dan satu buah lembah. Nah, berarti dari sini sampai sini, nah itu disebut sebagai panjang gelombang ya. Nah, berarti nanti waktunya dari titik pangkal sampai ke titik ini itu berapa? Itu disebut sebagai periode. Tapi kalau waktu yang ini T kecil ya, itu adalah waktu dia bergetarnya udah berapa lama. Nah, jadi dia bergetar berapa lama itu disebut sebagai waktu. T kecil saja. Ya, paham perbedaannya ya? Hati-hati. Kemudian ada yang namanya K, bilangan gelombang. Ya, bilangan gelombang ini satuannya adalah per meter. Ya, satuannya per meter. K itu apa? K itu merupakan suatu konstanta yang menyatakan hubungan antara sudut tempuh dan jarak tempuh. Jadi kalau misalkan kita bandingkan sudut tempuhnya terhadap jarak tempuhnya, misalkan gini ya, dari sini sampai ke sini. Nah, jadi kan punya sudut tempuh nih, dari sini sampai sini. Nah, ini kan kalau dalam grafik sinus, nah ini namanya adalah 180 derajat. Ya. Kemudian dia punya jarak tempuh, berarti dari sini ke sini. Nah, ini adalah jarak tempuhnya, X-nya. Gitu ya. Nah, kita bandingkan antara yang 180 derajat dengan X ini. Gitu ya. Maka nanti dapat perbandingannya kita sebut sebagai bilangan gelombang. Oke. Nah, kalau misalnya kita bandingkan nih ya, antara yang sudut 180 derajat dengan yang sudut 360 derajat di sini misalkan, gitu ya. Itu perbandingannya pasti hasilnya akan sama. Di sini kan 360 derajat nih. Nah, nanti X-nya kan bertambah besar juga. Nah, tapi ketika dibandingkan hasilnya pasti tetap sama. Ya, makanya dia disebut sebagai bilangan gelombang atau konstanta gelombang, kan nilainya selalu tetap, tidak pernah ya. Nah, untuk nyarinya gimana? Untuk nyarinya kita bisa gunakan rumus 2pi dibagi dengan lambda. Ya. Kenapa pakai 2pi? Karena 2pi ini adalah untuk menempuh satu gelombang biasanya. Ya kan? Nah, berarti dia ini 2pi untuk 360 derajat ya. Nah, dibagi dengan X-nya berapa dari sini ke sini? Ini kan satu gelombang. Ya, berarti kan dia lambda. Maka K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Oke. Lalu lambda itu apa? Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter ya, udah saya jelaskan tadi ya. Jadi panjang gelombang itu
terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Tapi hati-hati ya, tidak selalu selamanya itu satu bukit, satu lembah seperti ini panjang gelombang itu. Ya, bisa saja dia itu dari sini ya, sampai ke sini. Nah, itu juga disebut sebagai satu lambda. Kenapa? Karena ini kan satu lembah nih sudah nih. Nah, yang ini setengah bukit, ini juga setengah bukit. Kalau setengah tambah setengah kan jadinya adalah satu. Nah, berarti kan tetap aja satu bukit dan satu lembah. Itu ya, jadi jangan terpaku harus dari sini nih sampai sini ya, nggak selalu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah X. X itulah jarak titik dari sumber getar, satuannya meter ya. Nah, misalkan titik P ini, jarak titik P ke sumber getar ini kan X nih. Nah, X itu jarak titik ke sumber ya. Nah, sekarang kalau misalkan berdasarkan persamaan umum ini, titik P ini untuk cari simpangannya gimana? Ya berarti YP sama dengan plus minus A, amplitudonya ntar berapa dimasukkan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi dia itu arah getar pertamanya ke atas atau ke bawah? Ternyata kan dia ke atas dulu kan tadi kan? Nah, karena dia ke atas dulu, maka nanti kan bertanda positif gitu ya. Nah, kalau tanda positif di depan itu tidak perlu ditulis, maka boleh langsung tulis A-nya berapa ya. Langsung lanjut ke sin omega T minus plus Kx. Nah, yang K-nya ini minus atau plus? Ingat tadi kalau dia ke sebelah kanan berarti minus ya. Kalau ke sebelah kiri berarti positif. Nah, yang ini karena dia ke sebelah kanan nih arah lambatnya ke sana gitu ya. Berarti nanti dia akan bertanda nih. Maka inilah persamaan untuk menentukan berapa simpangan di titik P pada suatu saat tertentu. Seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau misalkan tidak paham, nanti boleh ditanyakan di grup ya, atau di komentar GCR. Oke. Lanjut kita ke kecepatan getar. Nah, ini agak ribet ya. Kenapa ribet? Karena harus menggunakan trigonometri dan turunan atau diferensial ya. Dulu waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang vektor kan? Nah, analisis vektor itu udah dijelaskan bahwa kalau mau mencari kecepatan dari suatu fungsi, maka kecepatan itu merupakan diferensial dari fungsi jarak terhadap waktu. Ya, dalam kasus ini berarti jaraknya ini berupa simpangan. Gitu ya, berarti kita harus mendiferensialkan persamaan simpangannya itu terhadap waktu, diturunkan satu kali. Ya, maka untuk mencari V kecepatannya itu adalah dy per dt. Y simpangan didiferensialkan terhadap T. Oke, lanjut. Y-nya ini kita ubah. Tadi kan kita punya persamaan, misalkan Y-nya adalah A sin omega T dikurang Kx. Nah, persamaan ini harus kita diferensialkan terhadap T. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama kalian. Kalau misalkan Y sama dengan sin X, nah, maka dy per dx itu jadinya apa? Sin itu turunannya apa? Sin itu kalau diturunkan menjadi cos ya, maka jadi dy per dx nya adalah cos x. Oke. Nah, tapi kalau misalkan y itu sama dengan sin dari 2x misalkan. Nah, jadi ada konstantanya depannya. Ya. Nah, maka nanti yang sin memang tetap berubah jadi cos, tapi 2 ini pindah ke depan dulu dikalikan. Nah, jadi dia pindah ya. 2, nah, berarti dy per dx-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Lalu sin-nya berubah menjadi cos, 2 cos, tapi ini tetap 2x, nggak berubah. Setelahnya sin ini nggak pernah berubah ya. Jadi dia tetap 2x. Jadi jangan mentang-mentang 2-nya udah pindah ke depan, kemudian dia jadi 2 cos x. Nah, itu salah, nggak boleh. Ya, jadi ini harus tetap sama, nggak boleh berubah. Oke. Nah, sekarang lagi, kalau misalkan ada y, itu sama dengan 3, ya, sin 2x. Nah, kalau diturunkan, didiferensialkan, dy per dx, jadinya gimana? Nah, berarti ini sama seperti tadi, cuman kan dia ada 3-nya ya, depannya ada konstantanya. Berarti nanti sin 2x ketika diturunkan ya berarti sama hasilnya, 2 cos 2x.
tinggal dikalikan dengan 3. Nah, berarti ntar 3 dikalikan 2, hasilnya berarti 6. Sisanya sama, yaitu cos 2x. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Kita mau menurunkan persamaan ini, tapi terhadap T. Ya. Karena yang mau diturunkan itu adalah terhadap T. Ya. Maka sin omega T min Kx, nanti ini Kx-nya nggak dianggap, kasihan. Ya. Karena kan kita mau cuma turunkan terhadap T saja. Sementara Kx ini kan nggak ada T-nya, maka dia dianggap sebagai suatu konstanta. Kalau konstanta diturunkan, ya berarti habis dia. Ada. Ya. Nah, berarti nanti ini A ini akan berfungsi seperti 3 nih. Ya, dia suatu konstanta di depan sin, kan gitu. Maka nanti kita tuliskan A, ya. Kemudian sin omega T diturunkan. Nah, karena dia terhadap T, berarti omega ini konstanta. Sama kayak sin 2X ini. Maka nanti kan 2-nya ke depan. Berarti omeganya juga pindah ke depan. Jadinya adalah omega duluan. Sin-nya berubah menjadi cos. Berarti cos, ya. Nah, ini adalah omega T. Nah, ini harus tetap sama, negatif Kx gitu. Ya, jangan mentang-mentang dia nggak dianggap gitu ya, terus dia dihilangin di sini, nggak boleh. Terus saya bilang ya, ini harus tetap sama. Jadi cos omega T dikurang Kx. Nah, jadi adalah rumus untuk menentukan kecepatan getar. Ya. Kemudian, kalau misalkan dalam soal itu ditanya berapa sih kecepatan getar maksimumnya, ya, maka gampang, rumusnya tinggal A dikali dengan omega saja. Loh, cos-nya ini kemana? Kok hilang? Ya, karena kalau yang ditanya itu adalah maksimum, maka nilai cos yang paling maksimum itu adalah sama dengan 1. Tidak ada nilai cos sudut berapapun yang nilainya lebih dari 1. Ya, maka cos omega T min Kx ini bisa kita ganti dengan 1 saja kalau kita mau cari yang maksimum. Ya, A omega dikalikan 1, ya berarti tetap A omega. Ya, itu untuk mencari kecepatan getar. Oke. Lanjut kita ke percepatan getar. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau kita mau mencari percepatan, itu merupakan diferensial fungsi kecepatan terhadap waktu. Ya, kalau tadi kan fungsi jarak. Nah, ini fungsi kecepatan. Nah, berarti kalau kita mau cari A, itu percepatannya sama dengan dv per dt. Seperti ini. V-nya kita ubah ke yang tadi. Yang tadi kan kita dapat A omega cos omega T dikurang AX. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau Y itu sama dengan cos X, maka turunannya dy per dx itu apa? Ya, jadi kalau cos diturunkan itu hasilnya adalah negatif sin X. Ya, hati-hati. Kalau sin tadi kan diturunkan jadinya cos. Kalau cos itu diturunkan menjadi negatif sin, bukan sin saja. Tuh ya, jadi ada negatifnya. Oke. Nah, sekarang yang ini kita turunkan nih. Lagi-lagi karena terhadap T, berarti ini Kx-nya tidak dianggap. Nah, A omega sebagai konstanta. Kita tulis dulu. Berarti A dikalikan dengan omega. Lalu cos omega T kita turunkan terhadap T. Berarti kan nanti omeganya pindah ke depan. Nah, jadinya adalah omega cos itu akan berubah menjadi negatif sin. Ya. Nah, kemudian ini terus lanjut tetap sama omega T dikurang Kx. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau A omega kita kalikan dengan negatif, ya berarti hasilnya adalah negatif A dikalikan omega kuadrat, gitu kan? Sin. Nah, ini adalah omega T dikurang Kx, gitu ya. Oke. Nah, jadi inilah persamaan untuk menentukan berapakah percepatan getar dari suatu titik dalam gelombang tersebut. Oke. Kalau yang ditanya adalah percepatan maksimum, ya berarti sama lagi seperti tadi. Nah, tinggal kita tulis negatif A dikalikan dengan omega kuadrat. Karena sama seperti cos, nilai sin juga tidak ada yang melebihi 1. Jadi nilai maksimumnya adalah 1. Ya, maka tinggal min A omega kuadrat dikalikan 1. Ya, hasilnya tetap negatif A omega. Ya, jadi untuk gelombang berjalan, yang kita bahas sudah cukup sampai di sini saja.
Nah, selanjutnya kita akan latihan soal. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh nanti ditanyakan di grup ya, baik di grup Telegram maupun di komentar GCF.